Pemirsa, selamat pagi. Anda kembali menyaksikan Presiden Activity. Informasi mengenai agenda kepresidenan Joko Widodo yang kami rangkum dalam sepekan. Baik, bersama saya Deo Manik, inilah Presiden Activity untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi utama dalam agenda kepresidenan Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Jokowi melihat bagaimana proyek penataan kawasan tersebut berjalan dengan pembangunan tanggul pengendali rob. Kepala negara juga mencatat tanggul yang tengah dibangun cukup panjang untuk menata kampung nelayan. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke proyek pengendalian banjir rob di Tambak Lorok, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 17 Juni 2024. Proyek yang berlangsung di kawasan kampung nelayan ini memiliki tanggul rob sepanjang 3,6 km yang dirancang untuk menahan banjir rob selama minimal 30 tahun ke depan. Proyek pengendalian banjir dan rob serta penataan kampung nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun 2016 hingga 2017 untuk mengamankan area parkir kapal. Dan pada tahap kedua tahun 2022 hingga 2024 ini untuk mengamankan area pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ada di sekitar Tambak Lorok. Presiden Jokowi optimis tanggul tersebut nantinya bisa bertahan hingga puluhan tahun. Dirinya menyampaikan warga tidak perlu cemas dengan ancaman rob karena sudah ada tanggul yang dibangun dengan kuat. Ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk apa ini? Tanggul robnya ini 3,6 kilo. Sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rob yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi. Kalau sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya ini kan baru dibangun. Progresnya nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Kalau dilihat pas tinjauan hari ini progresnya seperti apa, Pak? Sudah? Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak, Pak, untuk proyek di sini? Ya, nanti kita lihat kalau sudah selesai. Ya, terima kasih penataan Bapak. kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian robnya, efektivitasnya seperti apa. Yang jelas ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Ya. Kepala negara menyampaikan, proyek dengan investasi sebesar 386 miliar rupiah ini juga mencakup penataan kampung nelayan. Saat ini proyek telah mencapai 85% dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Wali Kota Semarang Hefea Rita Gunarti Rahayu atau Awing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Proyek dengan investasi sebesar 386 miliar ini juga mencakup penataan kampung nelayan yang kita lihat saat ini proyek telah mencapai 85%. Dan juga Jokowi Dodo menyebut panjang tanggul tersebut ini mencapai 3,6 km. Untuk itu Jokowi memperkirakan pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok akan selesai pada Agustus mendatang. Kita akan tunggu sehingga kedepannya dapat direalisasikan juga ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dan kita akan terus menyaksikan proses pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Dan kita lanjut agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo ini meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni 2024. Program ini sebagai langkah mengatasi kekeringan yang panjang yang diperkirakan yang terjadi bulan Juli hingga Oktober. Presiden Joko Widodo meninjau program pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni 2024. Presiden menjelaskan pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah, melainkan juga di provinsi lainnya. Program pompanisasi ini sebagai langkah untuk melawan kekeringan panjang yang diperkirakan akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2024. Selain itu, Jokowi juga berharap pompanisasi ini bisa meningkatkan produktivitas para petani.
sehingga hasil panen lebih maksimal dan menekan impor komoditas tersebut. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Nggak banyak, dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK, seperti yang ada di sini. Ya, kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG, ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management sangat penting sekali. Lebih lanjut dijelaskan mengenai sistem pompa air bisa dengan memanfaatkan pompanisasi dari sungai, pompanisasi dari air tanah, maupun air sungai masuk ke irigasi. Selain pompanisasi, Jokowi menyatakan untuk hujan buatan di akhir musim penghujan juga akan dimaksimalkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kita melihat pemirsa, dalam kesempatan ini Presiden menyampaikan bahwa program ini penting dalam menghadapi potensi kekeringan panjang yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Dan juga mengharapkan dengan pompa-pompa dan hujan buatan di akhir musim penghujan nantinya mampu mengelola air secara efektif untuk mengatasi kekeringan yang diprediksi oleh BMKG dan menekankan impor. Kedepannya kita tidak lagi semakin besar impor, diharapkan panen maksimal ini tidak hanya di tahun pertama saja. Pemirsa, kita lanjut informasi agenda kepresidenan di mana masih dengan informasi Presiden kunjungan kepala negara di Jawa Tengah. Dan informasi ini merupakan informasi kunjungan kerja selanjutnya meninjau hasil pelaksanaan program pompanisasi untuk sawah tada hujan di Desa Tumpukan Klaten, Jawa Tengah. Kepala negara menegaskan bahwa program ini bagian dari upaya untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi beberapa bulan ke depan. Presiden Joko Widodo meninjau program pompanisasi di area persawahan Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Program dari Kementerian Pertanian sebelumnya sudah memberikan bantuan pompa air sebanyak 65 unit untuk para petani. Diharapkan program pompanisasi semakin meningkat atau mengalami surplus produksi beras di Klaten hingga 1,19% per tahun, terutama bagi puluhan hektar lahan pertanian di desa perbatasan Kabupaten Sukoharjo, termasuk kategori sawah tanah tada hujan. Hal ini lantaran tingkat elevasi saluran irigasi di sekitarnya berada lebih rendah ketimbang hamparan sawah yang tersedia. Dalam momen peninjauan itu, Presiden Jokowi didampingi Bupati Klaten Sri Mulyani melihat rumah pompa lalu berjalan menuju persawahan untuk mengecek irigasi di sepanjang jalan. Jokowi juga berdialog dengan petani dan warga yang antusias menunggu sejak pagi hari. Banget Pak Presiden sudah mau rawuh sini dan mau membantu pompa dan syukur bisa nanti dapat bantuan lagi Mas, harapannya saya itu bisa. Bantuan pupuk lebih banyak lagi sama alat-alat pertanian banyak, pompa air lagi dikasih lagi juga mau Mas. Di akhir pengunjung, Presiden Jokowi menyapa warga sekitar lokasi dan membagi paket sembako serta kaos berwarna hitam bergambar Jokowi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan kunjungan Presiden yang kalau kita lihat bahwa ada 3 kunjungan yang dari Semarang dan juga hingga ke Klaten ini, Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan kerja hasil program pompanisasi di Jawa Tengah. Dan dalam tinjauan ini tidak jauh berbeda di mana Presiden Jokowi melaksanakan di Klaten, Karanganyar, dan juga Semarang total sebanyak 4.300 unit bantuan pompa air. Ini dibagikan melalui Kementerian Pertanian, ya di mana ke 35 kabupaten di Jawa Tengah. Dan juga sebelumnya Kementerian Pertanian sudah memberikan bantuan pompa air sebanyak 65 unit untuk para petani. Nah, kita berharap program pompanisasi ini semakin meningkat surplus produksi beras di Klaten hingga 1,19% per tahun. Pompa bantuan ini merupakan untuk mengairi sawah tada hujan yang sekaligus memanfaatkan air yang berada di sungai. Ya pemirsa, masih banyak informasi agenda kepresidenan yang akan kami sampaikan. Namun usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetri Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita lanjut informasi agenda kepresiden saat ini, di mana Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan ke daerah di tanah air yang sukses mengendalikan inflasi. Sebanyak 505 daerah telah ikut dalam TPID Award 2024. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada tim pengendali inflasi pusat dan daerah di Rapat Koordinasi Nasional Inflasi tahun 2024 dalam upaya memaksimalkan menekan serta menjaga inflasi bagi tanah air. Sebagai apresiasi dalam upaya tersebut, Presiden Jokowi memberikan penghargaan terhadap tiap daerah dalam menekan angka inflasinya di tiap daerah. Dalam kesempatannya, Presiden menyampaikan inflasi negara pada bulan lalu berada di angka 2,84% dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia untuk saat ini. TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2024 Kawasan Sumatera. Pemenangnya adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah yang telah bekerja keras, yang telah berusaha keras untuk mengendalikan inflasi, sehingga yang terakhir di bulan Mei yang lalu, inflasi kita berada di angka 2,84%. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dalam menekan angka inflasi, Jokowi membeberkan proses peredaman inflasi melalui kinerja Menteri Dalam Negeri yang gencar berkoordinasi setiap minggu dengan pemerintah daerah di tanah air. Saat berkunjung ke daerah, Presiden juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat tentang kondisi inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi. Dan saya tahu setiap minggu oleh Mendagri di absen satu persatu inflasinya berapa, dibuka secara gamblang berapa angkanya di provinsi ini, di kabupaten ini, di kota ini, sehingga semuanya tahu. Setiap ke daerah juga yang saya tanyakan sekarang,
selalu inflasinya berapa Pak Gub? Growth-nya, pertumbuhan ekonomi berapa Pak Bupati, Pak Wali Kota? Selalu saya tanyakan itu supaya kita semuanya peduli, aware terhadap hal yang sangat penting. Mengenai polemik inflasi, Jokowi menegaskan jika inflasi negara naik dan pertumbuhan ekonomi tanah air berada di angka 5, sangat berdampak bagi masyarakat. Karena begitu inflasi naik, misalnya 9,6, pertumbuhan ekonomi kita di angka 5, berat yang merasakan adalah rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, agenda Presiden Joko Widodo kali ini melihat bahwa kepala negara mengapresiasi kerja keras tim pengendali inflasi atau TPI baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengendalian inflasi sehingga yang berada di angka 2,84% pada bulan Mei 2024. Dan kalau kita mengutip dari yang disampaikan Presiden di bulan Mei yang lalu, inflasi ini berada di angka 2,84%. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia, yang dimana Presiden mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan memonitor secara langsung pertumbuhan ekonomi di lapangan. Hal ini juga dikarenakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi dirasakan secara langsung oleh rakyat. Dan pemirsa, kita lanjut tanggapan Presiden Joko Widodo soal Pilkada Jawa Tengah, informasi berikut ini. Di mana saat ditanya oleh awak media, ini Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal Pilkada Jawa Tengah yang akan berlangsung pada November mendatang. Menurut Presiden, sebaiknya terkait Pilkada Jateng ini yang dilangsungkan, ini bertanya kepada tim politiknya atau kepada partai politiknya. Berikut informasinya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak. Ketika ditanya soal Pilkada Jawa Tengah, dirinya menuturkan, sebaiknya soal Pilkada Jateng ditanyakan langsung ke partai politik. Begitupun saat ditanyakan mengenai arahan dirinya kepada relawan pendukung di Pilkada Jawa Tengah. Presiden tidak akan memberikan pengarahan kepada relawannya, karena hal tersebut merupakan urusan partai politik pengusung calon. Relawannya untuk Pilkada Jateng, Pak. Pilkada Jateng tanyakan ke partai politik, ke parpol. Ya. Seiring dengan kontestasi Pilkada yang akan diselenggarakan November nanti, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah strategis yang diperebutkan partai politik di Pilkada 2024, selain Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jika kita melihat bahwa dari jawaban santai Presiden, kita dapat menyaksikan Presiden meminta soal Pilkada Jateng ini sebaiknya ditanyakan ke partai politik. Ini termasuk soal arah dukungan relawan pada Pilkada Jateng 2024. Dan kita akan sama-sama juga menyaksikan nantinya bagaimana proses pemilihan kepala daerah atau Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pemirsa, masih banyak informasi agenda kepresidenan yang akan kami sampaikan. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Presiden Activity dan kita lanjut informasi agenda kepresidenan. Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah.
Presiden juga menyerahkan hewan kurban sapi sebagai bentuk kemasyarakatan untuk Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden Joko Widodo mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman, Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Dengan mengenakan jas warna hitam dipadu kain sarung dan peci. Terlihat Presiden Jokowi berada di staf depan, didampingi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Sementara Ibu Negara Iriana berada di staf perempuan. Ribuan jemaah dari wilayah kota Semarang dan sekitarnya pun memenuhi kawasan Simpang 5 Semarang untuk mengikuti sholat Id. Sementara itu bertindak sebagai khotib sholat Id, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Dalam kesempatan itu juga Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban sapi kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden berkurban seekor sapi dengan jenis sapi simental dengan berat 1.250 kg yang berusia sekitar 5 tahun. Presiden juga melaksanakan sholat Idul Adha di Semarang sebagai rangkaian dari kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, momen ibadah yang dilakukan Kepala Negara Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana ini dalam rangka perayaan Idul Adha 1945 Hijriah. Dalam momen ini Jokowi menyerahkan sapi kurban tersebut kepada Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Semarang Ahmad Daroji, dan momen penyerahan ini juga berlangsung setelah sholat Idul Adha. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1945 Hijriah. Bantuan kemasyarakatan ini disampaikan oleh Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1945 Hijriah, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi bagi seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing 1 ekor termasuk kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Kaset Pres menjelaskan bantuan sapi Presiden Jokowi memiliki berat bervariasi, mulai dari 800 kg hingga 1 ton. Dalam hal penyaluran bantuan tersebut, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan setempat serta Dirjen Kementerian Agama Heru pun memastikan semua sapi ini dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak diinginkan. Artinya lebih dari 36 sapi yang beratnya bermacam-macam. Kami harap adalah sapi Semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Kami pastikan semua sapi dalam sebuah proses di dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian-rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak kita inginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan sebelumnya kita melihat bahwa tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin ini membeberkan sejumlah pertimbangan Jokowi yang menunaikan ibadah sholat Id di Semarang. Pertama memang melihat bahwa karena kebersamaan dengan agenda kunjungan kerja di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah untuk melihat tinjauan kekeringan ataupun tanggul. Dan tak hanya itu juga Presiden Joko Widodo ini ingin meluangkan waktu bersama dengan kerabat di Jawa Tengah, khususnya saat penghujung masa kepemimpinan Idul Adha tahun ini yang menjadi terakhir bagi Jokowi sebagai presiden. Hal ini seiring habisnya masa jabatan pada Oktober mendatang. Selanjutnya juga dengan estafet kepemimpinan bakal diambil presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, masih dengan agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo menikmati kuliner mie pedas kekinian di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Dan Presiden juga menyempatkan diri untuk membuat video blog atau vlog sebelum mencicipi mie pesanannya. Berikut informasinya untuk Anda. Beginilah suasana Joko Widodo menjajal kuliner mie pedas kekinian yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam 16 Juni 2024. Presiden ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan sejumlah pejabat daerah. Dalam momen tersebut, Presiden melayani permintaan foto bersama sejumlah pengunjung sebelum pesanan mie dirinya tiba. Saat pesanan sudah datang, Kepala Negara menyempatkan diri membuat vlog sebelum mencicipi pesanannya. Malam hari ini saya di
Kota Semarang, Jawa Tengah, dan sedang mencoba Wismi. Nah, ini mie yang pedas. Saya dengan Pak Basuki. Assalamualaikum. 10.000 ini level 1, mudah-mudahan sip. Dengan Gubernur dan Pangdam. Assalamualaikum. Ya, kita coba ini, kita coba. Ini malah kayak food vlogger. Usai selesai menyantap hidangan, Presiden Joko Widodo melanjutkan menyapa masyarakat. Salah satu pengunjung, Eriska, merasa senang bisa bertemu dan berfoto bersama orang nomor 1 di Republik ini. Terima kasih sudah jadi presiden terbaik selama 5 tahun ini. Semoga kedepannya Pak Jokowi sehat selalu dan makin sukses. Ya senang, terus ya agak gugup sih, soalnya kan ini pertama langsung diserbu sama Pak Jokowi. Baik, ramah sama orangnya, humble sih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kita menyaksikan momen haru yang dirasakan masyarakat Kota Semarang saat bertemu Kepala Negara Presiden Joko Widodo, dan di mana memang kita melihat akhir masa jabatannya sebagai Kepala Negara ini adalah salah satu ciri khas Kepala Negara Jokowi yang selalu menyapa masyarakat. Tak hanya itu, Presiden juga melayani permintaan foto bersama para pengunjung yang hadir di lokasi. Sungguh perpisahan mungkin ya dapat kita sebut. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Atas kebersamaan Anda, saya Deo Manik dan mewakili seluruh tim kerabat yang bekerja saat ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.